Kita lanjut nomor 11. Sudut datang sinar pada permukaan prisma gelas. Berarti itu adalah N1. Berarti datangnya di N1, 1,5. Dengan sudut datangnya I, berarti ya, I sama dengan 24 derajat. Jika sudut pembias prisma, berarti itu betanya 32 derajat. Yang ditanya berapa sudut deviasi D. Nah, kita cari dulu sudut bias ya. Berarti kita gunakan rumus N1 kali, di langkah pertama N1 sin I sama dengan N2 sin R. Nah, N1 1,5 sin 24 sama dengan N2 sin R. Berarti 1,5 sin 24 itu nanti jadi hasilnya 1,5 dikali sin 2,4 itu sekitar 0,6 nanti ya. Berarti N2 sin N2-nya itu adalah udara ya. N2-nya udara. NU-nya adalah 1. Berarti 1 kali sin R. Berarti 0,6 sama dengan sin R. Nah, sudut berapa yang hasilnya 0,6? Itu adalah 36,8 derajat. Nah, baru kita cari D-nya itu rumusnya adalah I tambah R kurang beta. I-nya 24 ditambah 36,8 dikurang 32. Itu hasilnya nanti adalah 28,8 derajat. Oke, kita lanjut nomor 12. Nah, di situ prisma di udara mempunyai sudut pembias. Berarti sudut pembiasnya beta sama dengan 60 derajat. Deviasi minimumnya adalah 60 derajat juga. Hitunglah indeks bias prisma, berarti N udara. Berarti N2 maksudnya ya. N udara itu 1. Nah, rumus yang kita gunakan itu adalah N1 dikali sin, itu juga ada di bukunya ya, nanti di halaman 189, deviasi minimum, ya. D minimum ditambah beta per 2 sama dengan N2 kali sin beta per 2. Nah, N1 itu adalah 1 sin 60 ditambah 60 bagi 2 sama dengan N2 sin 60 bagi 2. Berarti ini jadinya sin, ini kan dijumlahin 120 bagi 2 berarti 60 ya. N2 sin 30. Berarti sin 60 setengah akar 3. N2 sin 30 adalah setengah. Coret-coret. Berarti akar 3 sama dengan N2. Akar 3 itu adalah sekitar 1,73 sama dengan N2. Kita lanjut nomor 13. Nah, 13 itu sebuah keping kaca tebalnya berarti itu yang diketahui D-nya tebal ya, D. Berarti D aja deh, D kecil. 6 cm atau sama dengan 6 kali 10 min 2 meter dengan indeks bias, berarti N kacanya adalah 1,2. Berapa waktu yang diperlukan suatu cahaya untuk melintasi keping tersebut jika cepat rambat cahaya di udara? V di udara adalah 3 kali 10 pangkat 8. Berarti T-nya ya. Berarti melintasi keping itu ya. Keping kaca, berarti T kaca. Kita kasih lambang T kaca aja. Nah, sebelum kita mengetahui T kaca, kita harus tahu dulu V, ini kan V di udara, kita harus tahu dulu V di kaca. Nah, caranya itu yaitu N2 per N1 atau N kaca ya. Kita cari perbandingan dengan indeks bias. N kaca per N udara sama dengan V di udara per V di kaca. Nah, N di kaca itu kan 1,2, N udara 1, V udara itu 3 kali 10 pangkat 8. Berapa sih? 1,5, kok 1,2? Nah, ini 1,5 ya, 1,5 per V kaca. Ini bagi 1,51, ini 2. Berarti V kaca yaitu 2 kali 10 pangkat 8. Nah, baru kita masukkan T di kaca itu rumusnya nanti adalah D per V di kaca. D itu adalah 6 kali 10 pangkat min 2 per 2 kali 10 pangkat 8. Yaitu 3 kali 10 pangkat min 10 sekon ya. Kita lanjut 14. Nah, 14 itu katanya sebuah lensa pelan konveks berjari-jari berarti R. Nah, pelan ya, berarti R1-nya kita misalkan 120, berarti R2-nya itu 0. Dengan indeks bias, berarti indeks bias lensa
itu adalah 1,6. Berarti N udara itu 1. Hitunglah jarak fokusnya. Berarti kita gunakan rumus 1 per F sama dengan N lensa per N udara dikurang 1. Ya kan? Sama dengan dalam kurung 1 per 120, 1 per R, kita buat rumusnya dulu ya. 1 per R1 ditambah 1 per R2. Berarti 1 per fokus sama dengan N lensa itu kan 1,6 per 1 dikurang 1, berarti 1 per 120 ditambah 1 per 0. Berarti 1 per fokus sama dengan, ini adalah 0,6 dalam kurung 1 per 120. Nah, kita kali silang, berarti ini kan 1 per F sama dengan 0,6 per 120. Nah, berarti 0,6 F sama dengan 120. Berarti F sama dengan 120 bagi 0,6, itu adalah 200 cm. Udah dapat ya? 15. Sebuah lensa biconvex, di situ diketahui simetris dengan jari-jari R1 sama dengan R2 berarti 100 cm. Dimasukkan ke dalam air. Jika kuat lensa P sama dengan 4 dioptri, tentukan indeks bias lensa. Jika indeks bias air itu adalah 4/3. Nah, berarti kita cari dulu ya. Berarti dia ini ya, dimasukkan ke dalam air. Berarti di situ N lensa yang ditanyakan ya. Nah, berarti kan kita cari dulu fokus. Fokus itu adalah 1 P. Nah, berarti 1/4. Atau dalam senti 100/4. Berarti 25 cm. Baru kita gunakan rumus selanjutnya. 1 per F sama dengan N lensa per N air dikurang 1 dalam kurung 1 per R1. 1 per R1 ditambah 1 per R2. Berarti 1 per 25. N lensanya itu adalah N lensa, N airnya adalah 4/3 dikurang 1. Berarti 1 per 100 ditambah 1 per 100. Nah, berarti 1 per 25 sama dengan 3/4 N lensa kurang 1. Gitu kan? Berarti ini kan 2 per 100. Nah, bagi 25 1, bagi 25 4. Berarti jadinya kita kali silang 4 sama dengan berarti 3/4 N lensa kurang 1. Ini 2. Coret bagi 21 bagi 2, 2. Nah, kita lanjutin di sini. 2 sama dengan 3/4 N lensa dikurang 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3/4 N lensa. Berarti 3 sama dengan 3/4 N lensa. Coret-coret 4 sama dengan N lensa. Dah. Oke.